wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas tentang obligasi matematika keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amana Putri Maharani dengan NIM B1031221042. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Tanjung Pura. Tujuan dari pembelajaran obligasi ini yaitu yang pertama untuk memahami obligasi sebagai alternatif investasi dan pembiayaan. Yang kedua, menghitung harga wajar obligasi tak berbunga, obligasi berbunga, obligasi diperdagangkan di antara dua tanggal pembayaran bunga, dan obligasi dapat ditebus. Yang ketiga, memahami yield obligasi saat jatuh tempo dan yield maksimum yang dapat diperoleh. Yang keempat, menyusun tabel amortisasi premium dan diskon obligasi. Lalu, apa itu obligasi? Obligasi atau bond adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan peminjam atau emiten kepada pemberi pinjaman atau investor. Emiten di sini dapat berupa sebuah perusahaan atau korporat, pemerintah setempat atau pemerintah asing. Kemudian investor adalah pihak yang mengharapkan pendapatan tetap seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan lain atau investor pribadi atau individu. Jadi, memang ada beberapa obligasi yang dijual secara retail sehingga individu bisa memiliki kepemilikan dari obligasi ini. Obligasi ini merupakan sebagian dari surat berharga negara. Jadi, surat berharga negara itu dibagi beberapa bagian, yaitu yang pertama, surat utang negara atau SUN. Jadi, obligasi adalah bagian dari surat utang negara. Jadi, untuk obligasi dalam rupiah yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia itu disebut dengan surat utang negara. Yang kedua yaitu surat berharga syariah negara atau SBSN. Yang selanjutnya adalah obligasi juga bisa dalam bentuk ori atau retail. Jadi individu bisa menjadi kepemilikan obligasi. Kemudian ada sukuk. Nah, sukuk ini merupakan obligasi syariah. Jadi, istilah dari obligasi syariah adalah sukuk. Sukuk yang dijual ke individu, maka itu disebut sukuk retail. Kemudian ada jenis-jenis dari obligasi, yaitu obligasi berbunga dan obligasi tak berbunga. Di sini obligasi berbunga yaitu obligasi yang memberikan bunga secara periodik kepada pemegangnya. Dan sedangkan obligasi tak berbunga yaitu tidak memberikan bunga sama sekali, tetapi hanya pembayaran atau pelunasan secara nilai nominal pada saat jatuh tempo. Di obligasi berbunga juga terdapat beberapa bagian-bagian atau komponen-komponen yang penting, yaitu diantaranya nilai nominal. Nilai nominal ini merupakan besaran utang yang akan dilunasi pada jatuh tempo. Yang kedua ada tanggal jatuh tempo. Nah, tanggal jatuh tempo ini merupakan tanggal pelunasan obligasi. Kemudian dari materi obligasi ini akan ada beberapa notasi persamaan obligasi, yaitu F besar adalah nilai nominal atau nilai pari obligasi. C kecil itu tingkat bunga atau kupon obligasi per periode yang berbentuk persen. C besar yaitu pembayaran bunga per periode yang dalam berbentuk rupiah. I sama dengan yield per periode. N kecil sama dengan jumlah periode dan P besar adalah harga wajar obligasi. Ini rumus untuk mencari persamaan harga wajar obligasi, di mana P sama dengan 1 dikurang 1 plus I pangkat min N dikali C dibagi dengan I plus F dibagi I plus I pangkat N. Atau juga bisa dengan rumus yang lain,
di mana P sama dengan F tambah C kecil dikurang dengan I dikali F, kemudian dikali 1 dikurang 1 plus I pangkat N dibagi I. Untuk memudahkannya, kita langsung saja dengan masuk contoh soal. Sebuah obligasi bernilai nominal 100 juta rupiah dengan bunga J2 sama dengan 12% jatuh tempo dalam 10 tahun. Tentukan harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield sama dengan yang pertama 14% per annual dan yang kedua 10% per annual. Menjawabnya kita masukkan angka-angkanya di mana F sama dengan 100 juta rupiah, untuk C kecilnya 12%. Karena tadi di soalnya itu disebutkan J2, maka 12% dibagi dengan 2 sama dengan 6%. Untuk C besarnya 6% tadi dikalikan dengan 100 juta rupiah, maka hasilnya 6 juta. N sama dengan 10 tahun, kita jadikan karena J2 maka kita jadikan semester, maka hasilnya pun menjadi 20 semester. Untuk I-nya sama dengan 14% dibagi dengan 2 sama dengan 7%. Terus kita masukkan ke persamaan harga wajar obligasi tadi, di mana I-nya 0,07 pangkat min 20 dikali F-nya tadi, C-nya tadi 6 juta, terus per 0,07 ditambah F-nya nilai nominalnya adalah 100 juta rupiah per 1. Mohon maaf, ini adalah 1. Jadi 1 plus 0,07 untuk I-nya pangkat 20. Jadi kita hitung secara manual dengan menggunakan kalkulator saintifik, maka hasilnya pun menjadi 89 juta. Nah, untuk menjawab yang kedua, di mana I-nya adalah 10%, maka yang kita ubah hanya I-nya saja. Untuk F, C kecil, C besar, dan N sebagainya itu tetap sama, hanya I-nya saja yang kita ubah. Karena dia 10%, maka kita bagi dengan 2 menjadi 5%, dan hasilnya menjadi 0,05. Dan kita masukkan ke persamaan harga wajar obligasi tadi, yang kita ubah hanya I-nya saja, yaitu 0,05. Untuk yang lainnya sama, dan kita hitung menggunakan kalkulator, maka hasilnya 112 juta ya. Nah, kemudian ada obligasi tak berbunga. Nah, obligasi jenis zero coupon bond ini tidak membayar bunga secara periodik, tetapi hanya membayar sebesar nilai nominal pada saat jatuh tempo. Dan obligasi jenis ini harus dijual dengan diskon yang sangat besar, sehingga sering juga disebut deep discount bond. Langsung saja kita masukkan contoh, yaitu sebuah obligasi tak berbunga yang bernilai nominal sebesar 100 juta rupiah dan jatuh tempo dalam 10 tahun. Tentukan harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield J2 sama dengan 14%. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya, di mana F sama dengan 100 juta rupiah, I-nya adalah 14%, karena tadi J2 maka 14 dibagi dengan 2 menjadi 7%. N-nya adalah 10 tahun, kita jadikan per semester sama dengan 20 semester. Dan kita masukkan P sama dengan F per 1 plus I pangkat 2, pangkat N. P F-nya sama dengan 100 juta rupiah dan per 1 plus 0,07 pangkat min 2. Nah, maka dapatlah hasilnya 25.841.000. Selanjutnya ada obligasi dapat ditebus. Nah, obligasi yang dapat ditebus emiten sebelum jatuh tempo itu disebut dengan callable bonds. Callable bond ini menguntungkan emiten dan dapat juga dan merugikan investor. Contohnya adalah PT XYZ menerbitkan obligasi dengan nilai
pari sebesar 1 miliar berjangka waktu 20 tahun dengan bunga J2 sama dengan 12%. Obligasi itu dapat ditebus pada akhir tahun ke-10 pada harga 110 atau pada akhir tahun ke-15 pada harga 105. Berapa harga obligasi yang menjamin investor memperoleh yield minimum J2 sama dengan 11%. Lalu kita masukkan ke nominalnya, yaitu dimana F sama dengan 1 miliar. Kemudian untuk P10 tadi kan itu adalah 110, maka 1M plus 10% dari 1M adalah 100 juta rupiah, sehingga 1 miliar itu ditambah dengan 100 juta adalah 1 miliar 100 juta. Nah, begitu juga sama untuk periode ke-15 adalah 105, berarti 1 miliar plus 5% dari 100 miliar, maka hasilnya 1 miliar 50 juta. Untuk N-nya adalah 20 tahun sama dengan 40 semester. Nah, untuk N penembusannya adalah 10 tahun sama dengan 20 semester, dan 15 tahun itu sama dengan 30 semester. Untuk C-nya sama dengan 12%, karena kita di J2 maka kita bagi dengan 2 menjadi 6%. Untuk C besarnya adalah 6% tadi kita kalikan dengan 1 miliar, maka dapat hasilnya 60 juta rupiah. Untuk I-nya sama dengan 11%, kita bagikan dengan 2 juga menjadi 5,5 per semester. Nah, ini kita masukkan ke rumus yang sebelumnya. Untuk yang harga wajar jika obligasi ditebus setelah 10 tahun itu kita masukkan angkanya, yaitu 1 miliar 100 juta rupiah. Nah, untuk yang harga wajar jika obligasi ditebus setelah 15 tahun itu kita masukkan angka yang 1 miliar 50 juta. Nah, jika obligasi dilunasi saat jatuh tempo setelah 20 tahun, maka harga wajarnya itu adalah tetap 1 miliar, tidak berubah. Dan untuk hasilnya itu 1 miliar. Nah, harga yang menjamin yield minimum investor J2 sama dengan 11% adalah harga terendah di antara ketiga harga di atas, yaitu harga terendahnya itu adalah 1 miliar. Nah, kemudian ada amortisasi premium dan diskon obligasi. Nah, penyesuaian nilai premium dan diskon obligasi secara periodik dalam laporan keuangan emiten hingga tidak ada lagi pada saat jatuh tempo itu disebut amortisasi premium atau diskon, atau amortisasi agio dan atau disagio. Nah, obligasi yang diperdagangkan harga wajarnya ditentukan oleh yield yang diharapkan investor. Jadi jika apabila yieldnya sama dengan bunga obligasi yang dibayarkan, maka harga wajar obligasi adalah sebesar nilai nominal atau pari obligasi itu. Dan jika yield lebih rendah dari bunga obligasi, maka obligasi menjadi relatif menarik, sehingga investor bersedia membayar di atas nilai nominal, atau dapat dikatakan obligasi dijual dengan premium. Nah, jika yield investor lebih besar dari bunga obligasi, maka obligasi menjadi kurang menarik, sehingga harus dijual dengan diskon. Langsung saja kita masukkan ke contoh soal. Itu susun tabel amortisasi sebuah obligasi bernilai nominal 500 juta, jatuh tempo 10 tahun lagi dengan kupon J1 sama dengan 15%. Jika investor mengharapkan yield 10% per annual. Kita jawab, pertama kita hitung harga wajar obligasi, yaitu F-nya adalah 500 juta, untuk I-nya adalah 10% sama dengan 0,1, C-nya adalah 15% sama dengan 0,15, dan N-nya adalah 10 tahun. Lalu kita masukkan ke persamaan yang tadi, itu dimana F-nya adalah 500 juta rupiah plus 0,15 dikurang 0,1 plus 5 dikali 500 juta rupiah, dan
dikali 1 min 1 plus 0,1 pangkat 10 per 0,1. Lalu kita hitung secara manual menggunakan kalkulator dan dapatlah hasilnya 653.614.000. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam tabel amortisasi. Nah, setiap tabel itu memiliki kolom-kolom. Nah, kolom pertama adalah periode, kedua bunga dibayarkan, bunga efektif dalam rupiah, amortisasi premium, dan nilai buku. Nah, untuk bunga dibayarkan itu adalah 75 juta. 75 juta itu merupakan hasil perkalian dari suku bunga 15% dikalikan dengan 500 juta rupiah, maka hasilnya 75 juta. Bunga efektif itu dalam rupiah adalah 10% dikali nilai buku. Dan amortisasi premium adalah jumlah selisih kolom B dan kolom C. Nah, maka dapatlah hasilnya 9.138.000. Nah, untuk nilai buku di periode pertama adalah jumlah nilai buku sebelumnya itu kita kurangi dengan amortisasi premiumnya. Nah, begitu juga setiap langkah-langkah untuk mencari periode-periode selanjutnya itu sama. Nah, untuk amortisasi diskon premium itu juga memiliki metode garis lurus. Nah, metode garis lurus ini adalah metode amortisasi yang membagi sama besar diskon dan premium untuk setiap periode. Nah, kita contohkan besar amortisasi premium per periodenya adalah 15.361.417,76. Nah, selanjutnya itu amortisasi premium itu sama semua 15.361.000, dan untuk nilai bukunya itu selisih dari nilai buku obligasi pada periode pertama dikurangi dengan 15.361.000. Kemudian ada harga obligasi di antara dua tanggal pembayaran bunga. Nah, untuk P0-nya adalah harga wajar obligasi pada tanggal pembayaran bunga terakhir. F kecil adalah jumlah hari yang telah lewat sejak tanggal pembayaran bunga terakhir dibagi dengan total jumlah hari antara dua tanggal pembayaran bunga yang lalu dan yang berikutnya. PQ sama dengan harga penawaran obligasi di pasar, market quotient, dan tidak termasuk bunga atau disebut harga bersih. Untuk P besarnya adalah harga yang harus dibayarkan pembeli atau harga kotor. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Sebuah obligasi bernilai nominal sebesar 1 miliar dengan kupon J2 sama dengan 9,5% dan jatuh tempo pada 15 Agustus 2019. Obligasi ini dijual pada 1 September 2019 dengan harga penawaran pasar 103,25. Berapa yang harus dibayar pembeli? Yang kita jawab, tanggal-tanggal pembayaran itu adalah 15 Februari dan 15 Agustus. Nah, jumlah hari antara tanggal 15 Agustus 2019 dan 15 Februari 2020 adalah 184 hari. Jumlah hari dari tanggal 15 Agustus 2019 hingga 1 September 2019 adalah 17 hari. Jadi bunga terutang adalah F-nya adalah 17 per 184. F besarnya adalah 1 miliar. Untuk C-nya 4,75%. 4,75% ini didapatkan dari J2-nya itu adalah 9,5%. Karena J2 maka dibagi 2 dapatlah hasilnya 4,75%. Untuk PQ-nya adalah 1 miliar 22.500. Untuk AI sama dengan kita masukkan ke persamaannya, yaitu AI F kali C atau F kecil dikali C kecil dikali F besar. Nah, 17 per 184 dikali 0,0475 dikali 100
Lalu dapatlah hasilnya sebesar 4.388.000. Untuk harga yang harus dibayar pembeli adalah P sama dengan PQ ditambah AI. Nah, PQ-nya tadi adalah sebesar 1.032.500. Untuk AI-nya 4.388.000. Kita tambahkan, dapatlah hasilnya menjadi 1.330.888,587. Mungkin hanya materi ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.